Saya akan menjelaskan materi mengenai state. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama di sini kita mulai dengan definisi sederhana, yang mana state adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Nah, apa artinya ini? Bayangkan sebuah tumpukan piring. Ketika Anda menambahkan piring baru, Anda akan meletakkannya di atas tumpukan. Dan ketika Anda ingin mengambil piring, Anda mengambilnya dari atas. Nah, piring terakhir yang kita tambahkan adalah yang pertama kita ambil. Itulah esensi dari stack. Nah, di sini stack memiliki dua operasi utama. Yang pertama push, yang mana artinya push itu adalah menambahkan item ke atas stack. Kedua pop, mengambil dan menghapus item dari atas stack. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh penggunaan stack dalam dunia nyata. Yang mana di sini browser internet. Ketika Anda menjelajah internet, browser Anda menggunakan stack untuk melacak halaman yang Anda kunjungi. Nah, setiap kali Anda membuka halaman baru, halamannya di-push ke stack ketika Anda menekan tombol back. Dan browser melakukan pada stack untuk kembali ke halaman sebelumnya. Yang kedua itu undo dalam text editor. Nah, hampir semua text editor modern memiliki fitur undo. Setiap kali kita melakukan perubahan, editor menyimpan stack sebelumnya dalam stack. Ketika kita menekan undo, editor melakukan pop pada stack untuk mengembalikan dokumen ke state sebelumnya. Jadi meskipun sederhana, stack sangat powerful dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi software. Nah, di sini selanjutnya stack sebagai abstract data type. Untuk ADT, kemarin kita bicara tentang stack sebagai abstract data type atau ADT. Sebagai ADT ini, stack mendefinisikan serangkaian operasi tanpa menentukan bagaimana operasi-operasi tersebut diimplementasikan. Nah, ini memungkinkan kita untuk fokus pada apa yang dilakukan stack, bukan bagaimana melakukannya. Dan ini adalah operasi-operasi dasar pada stack. Yang pertama di sini push E, yang mana itu adalah menambahkan elemen E ke atas stack S. Kedua, pop, itu adalah menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack S. Ketiga, stop, yang mana mengembalikan referensi ke elemen teratas tanpa menghapusnya. Selanjutnya ini adalah mengembalikan true jika stack S kosong. Untuk len S ini mengembalikan jumlah elemen dalam stack S. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bagaimana operasi-operasi ini bekerja dengan stack sebagai contoh. Yang pertama di sini ada operasi return value stack context. Nah, push 5, stack contentnya itu 5, mana menambahkan 5 ke atas kosong. Untuk yang ini menambahkan 3 ke atas 5, dan ini mengembalikan jumlah elemen 2.
Untuk yang ini menghapus dan mengembalikan 3. Nah ini state kosong, state tidak kosong. Kemudian menghapus dan mengembalikan 5. Nah ini state, sekarang state kosong. Error karena state kosong. Nah, perhatikan bahwa mencoba melakukan pop pada state kosong akan menghasilkan error. Ini adalah ketika perilaku yang diharapkan dan harus ditangani dalam implementasi kita. Oke, selanjutnya di sini implementasi stack berbasis array sederhana. Nah, kita akan menggunakan yang artinya ini adalah kita akan menggunakan pola desain adaptor untuk membuat tumpukan ADT menggunakan daftar. Untuk yang ini, pola desain adaptor berlaku untuk konteks apapun di mana kita secara efektif ingin memodifikasi kelas yang ada sehingga metodenya cocok dengan metode kelas. Metode kelas atau antar muka yang terkait namun berbeda. Di sini sebagai contoh, kita akan mengimplementasikan tumpukan menggunakan daftar Python. Kita akan mendefinisikan pengecualian baru atau kosong yang lebih sesuai untuk tumpukan kosong daripada indeks error yang dimunculkan untuk daftar kosong. Langsung saja kita mulai. Di sini kita lakukan implementasinya. Kelas ikuti. Nah sekarang mari kita implementasikan stack kita. Nah di sini kita tulis kelas array Nah, untuk yang ini adalah list kosong untuk menyimpan elemen stack.
Oke, seperti ini kita coba jalankan. Nah, isinya sudah sama. Nah, di sini kita bahas dulu setiap metodenya. Nah, untuk unit ini adalah konstruktor kelas. Nah, di sini kita inisialisasi stack dengan list kosong. Kemudian len mengembalikan panjang list yang mendasari stack. Kemudian isempty mengecek apakah stack kosong dengan memeriksa panjang list. Push menambahkan elemen ke atas stack menggunakan metode append dari list Python. Kemudian top mengembalikan elemen teratas tanpa menghapusnya. Di sini kita menggunakan index -1 untuk mengakses elemen terakhir dalam list. Dan pop menghapus dan mengembalikan elemen teratas menggunakan metode pop dari list Python. Nah, perhatikan bahwa top dan pop ini memeriksa apakah stack kosong sebelum mencoba akses elemen. Nah, ini penting untuk mencegah error saat stack kosong. Nah, sekarang kita analisis performa implementasi stack kita. Pertama sini top, isempty, dan len ini semuanya beroperasi dalam waktu O1 atau waktu konstan. Nah, mereka hanya melakukan operasi sederhana yang tidak tergantung pada ukuran stack. Kedua push, dan kebanyakan kasus ini juga O1, namun ketika list yang mendasari perlu direses biasanya ketika kapasitas penuh. Nah, operasi ini bisa menjadi ON, di mana N adalah jumlah elemen. Tapi ini jarang terjadi sehingga kita katakan push memiliki waktu O1 amortized. Kemudian pop sama seperti push, biasanya O1 tapi bisa menjadi ON dalam kasus terburuk ketika list perlu direses. Nah, untuk penggunaan ruang stack ini kita menggunakan ON, ruang di mana N adalah jumlah elemen dalam stack. Ini karena kita menyimpan semua elemen dalam list Python. Nah, penting untuk kita catat bahwa performa ini membuat stack sangat efisien untuk banyak aplikasi, terutama ketika kita hanya perlu mengakses elemen teratas. Oke, selanjutnya penggunaan stack untuk membalik data.
Nah, di sini sebagai konsekuensi dari LIFO, protokol tumpukan dapat digunakan sebagai alat umum untuk membalikan data urutan. Untuk contohnya di sini mencetak baris dalam file dalam urutan terbalik. Kemudian membalikan elemen daftar menggunakan tumpukan, dan terakhir di sini membalik urutan elemen mana disimpan dalam tumpukan. Kemudian untuk implementasinya, nah untuk implementasinya ini langsung saja di sini saya jelaskan. Nah, tujuan kode ini bertujuan untuk membalikan isi dari sebuah file, teks baris demi baris menggunakan stack. Setelah menjalankan fungsi ini, isi file akan diurutkan dari baris terakhir ke baris pertama. Nah, untuk penjelasan langkah demi langkahnya di sini, yang pertama fungsi reverse file, yang mana menerima satu parameter yaitu file name, yang merupakan nama file yang akan dibalikan, yang merupakan nama file yang akan dibalik isi barisnya. Kemudian inisialisasi stack. Di sini kita membuat objek stack S menggunakan kelas array stack. Nah, stack ini akan digunakan untuk menyimpan baris-baris dari file. Nah, selanjutnya membaca file dan menyimpan ke stack. Nah, di sini membuka file dengan nama yang diberikan file name. Dalam mode baca, membaca setiap baris dalam file dan menghapus karakter newline atau /n dari akhir baris menggunakan r/n. Menyimpan setiap baris ke dalam stack S. Jadi S menggunakan metode push. Kemudian menutup file setelah selesai membaca semua baris. Selanjutnya menulis balik file dengan urutan terbalik. Di sini yang pertama membuka file kembali dalam mode tulis W yang akan menimpa konten asli file. Kemudian mengambil baris satu persatu dari stack S menggunakan metode pop dan menuliskannya kembali ke file dengan menambahkan karakter newline atau /n. Dan terakhir di sini menutup file setelah selesai menulis semua baris. Nah, di sini kemudian contoh penggunaan fungsinya. Yang pertama di sini membuat dan membuka file initial.txt dalam mode tulis. Kemudian menulis 2 baris teks ke dalam file. Dan setelah itu menutup file setelah menulis selesai. Kemudian menggunakan perintah shell atau can initial txt untuk menampilkan isi awal dari file tersebut. Kemudian menjalankan fungsi reverse file untuk membalikan isi file. Setelah itu menggunakan perintah shell lagi untuk menampilkan isi file yang sudah dibalik. Maka akan menghasilkan output seperti berikut. Ini karena sudah dibalik. Oke. Selanjutnya di sini
tanda kurung yang cocok. Yang pertama di sini kami melakukan penindaian kiri ke kanan dari urutan asli menggunakan tumpukan S untuk memfasilitasi pencocokan simbol pengelompokan. Kedua, setiap kali kita menemukan simbol pembuka, kita menekan simbol itu ke S. Nah, selanjutnya setiap kali kita menemukan simbol penutup, kita memunculkan simbol dari tumpukan S. Atau dengan asumsi S tidak boleh kosong. Dan memeriksa apakah simbol ini membentuk pasangan yang valid dengan simbol pembuka yang sesuai. Keempat, jika kita mencapai akhir ekspresi dan tumpukannya kosong, maka ekspresi aslinya sudah cocok. Dan yang terakhir di sini kompleksitas runtime adalah ON, O dalam kurung N, yang mana yang pertama di sini ekspresi yang memiliki N karakter akan menghasilkan N panggilan push dan panggilan ke pop. Panggilan ini dijalankan dalam waktu O dalam kurung N. Kedua, pemilihan pembatas yang mungkin memiliki ukuran tetap yang menyediakan waktu konstan untuk perintah. Dan di sini C di kiri dan kanan indeks C. Sini kita coba buat programnya. This dev.
Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba jalankan. Nah, di sini maka outputnya akan menampilkan false dan true. Yang mana ini adalah false dan ini adalah true. Baik, selanjutnya di sini ada machine take in. Sebentar. Oke, selanjutnya di sini mencocokkan tag dalam bahasa markup. Nah, kode yang bersebelahan menunjukkan penggunaan tumpukan dalam memeriksa tag yang cocok dalam dokumen HTML. Nah, dan ini dia untuk codingannya. Ini saya coba jelaskan saja langsung. Kemana tujuan kode ini adalah untuk memeriksa apakah semua tag HTML dalam sebuah string sudah dipasangkan dengan benar atau tidak. Nah, fungsi mismatch HTML ini akan mengembalikan true jika semua tag HTML terpasang dengan benar dan false jika tidak. Untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama, definisi fungsi. Kita definisikan dulu fungsi isMatched HTML, yang mana di sini menerima satu parameter yaitu raw, yang merupakan string HTML yang akan diperiksa. Kemudian kita inisialisasi tag. Di sini kita membuat objek tag S, yang mana menggunakan kelas arrayTag. Tag ini akan digunakan untuk menyimpan tag HTML. Nah, selanjutnya di sini kita menemukan dan memeriksa tag HTML. Yang pertama di sini mencari posisi pertama karakter tanda kurung siku ini dalam string raw. Jika karakter ini ditemukan, mencari solusi karakter yang ini yang mengikuti. Nah, jika tidak menemukan karakter ini, yang ini, berarti tag tidak valid dan fungsi mengembalikan false. Nah, kemudian di sini kita keempat mengambil tag. Nah, ini mengambil substring yang berada di antara karakter ini dan ini.
Nah, dan selanjutnya di sini kita memproses tag pembuka dan penutup. Yang mana yang pertama, jika tag tidak diawali dengan slash, maka itu adalah tag pembuka dan didorong ke stack S. Nah, jika tag diawali dengan slash, maka itu adalah tag penutup. Dan di sini jika stack kosong, S is empty, artinya tidak ada tag pembuka yang cocok, dan fungsi mengembalikan false. Nah, jika tag penutup tidak cocok dengan tag pembuka di atasnya dalam tag, maka ada ketidakcocokan tag dan fungsi mengembalikan false. Selanjutnya melanjutkan pencarian tag. Di sini kita mencari karakter ini yang mana berikutnya setelah posisi K. Untuk melanjutkan pencarian tag berikutnya dalam string raw. Dia mengembalikan hasil akhir. Nah, setelah selesai memeriksa semua tag fungsi, mengembalikan true jika stack kosong, berarti semua tag sudah dipasangkan dengan benar, dan false jika stack tidak kosong, ada
terbuka yang tidak memiliki pasangannya. Nah, di sini contoh ukuran fungsinya. Yang mana di sini memanggil is HTML dengan string HTML yang terdiri dari beberapa teks seperti body, center, satu, B, dan UL. Nah, fungsinya akan memeriksa apakah semua tag dalam string tersebut sudah dipasangkan dengan benar. Oke, adapun kesimpulan dari kode ini adalah yang mana menggunakan konsep tag untuk memeriksa kecocokan pasangan tag dalam string HTML dengan menyimpan tag pembuka dalam tag dan memeriksa tag penutup terhadap tag di dalam tag. Nah, kode ini memastikan bahwa semua tag HTML terpasang dengan benar. Jika tidak ada kecocokan atau tag yang tidak valid, fungsi akan mengembalikan false. Nah, baik. Adapun kesimpulannya dari video saya berikut ini yaitu yang pertama di sini adalah tag adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Yang kedua, operasi utama tag adalah push atau menambah elemen dan pop menghapus elemen teratas. Ketiga, stack dapat diimplementasikan dengan efisien menggunakan array atau list. Keempat, kebanyakan operasi stack berjalan dalam waktu O atau O dalam kurung 1, yang mana membuatnya sangat efisien. Kelima, stack memiliki banyak aplikasi praktis, termasuk yang pertama membalik urutan data, kedua memeriksa kecocokan tanda kurung dalam ekspresi matematika, dan terakhir yaitu validasi tag dalam bahasa markup seperti HTML. Nah, stack mungkin terlihat sederhana, tapi kekuatannya terletak pada kesederhanaannya. Banyak algoritma kompleks dan struktur data lanjutan menggunakan stack sebagai blok pembangunan dasar. Adapun beberapa aplikasi lain dari stack yang mungkin menarik untuk dipelajari yaitu evaluasi ekspresi postfix, implementasi fungsi rekursif menggunakan stack, kemudian depth first, search, dan teori graph, dan manajemen memori dalam sistem operasi dan bahasa pemrograman. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.